Pada saat ini, isu pendidikan mulai menyadari bahwa pembelajaran di luar kelas memiliki implikasi atau benang merah dalam membentuk keterampilan bersosial peserta didik dalam hidup di masyarakat di kehidupan sehari-hari. Ini sesuai dengan gagasan Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya memberikan pengalaman pada peserta didik, dalam arti peserta didik harus belajar langsung dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih Mutakin. Saya seorang guru di SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik tentang implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Dalam menentukan tema implementasi P5 di SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang, perlu mempertimbangkan isu-isu konkret yang ada di lingkungan agar memberikan proses pembelajaran secara langsung. Hal ini sesuai dengan karakteristik pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Isu lingkungan menjadi isu yang menarik, di mana seiring bertambahnya jumlah peserta didik dan aktivitas yang ada di sekolah, volume sampah yang dihasilkan juga meningkat, terutama pada sampah dari hasil makanan, kertas, plastik, dan juga sampah organik lainnya. Apabila sampah tersebut tidak dikelola dengan baik, tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi akan berdampak pada estetika sekolah dan proses pembelajaran menjadi tidak kondusif. Untuk melihat kesiapan peserta didik dan kemampuan peserta didik, saya mencoba untuk melakukan observasi awal dan wawancara dengan peserta didik, di mana kesimpulan yang saya dapatkan bahwasanya masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran peserta didik untuk melakukan pengolahan sampah dengan baik. Sehingga dengan masalah ini diperlukannya pendekatan yang lebih sistematik, termasuk penyediaan fasilitas pemilihan sampah, program daur ulang, serta sosialisasi pelatihan bagi peserta didik dan warga sekolah tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Bijak kelola sampah, wujudkan sekolah lestari menjadi judul besar dalam implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Dalam proses perencanaan ini, saya dan tim fasilitator yang lainnya memerlukan pertimbangan yang harus sangat matang untuk memastikan bahwa proyek tersebut tidak hanya menarik dan menantang, tetapi juga relevan dengan lingkungan yang ada di lingkungan sekolah. Beberapa tantangan dari hasil identifikasi awal untuk melaksanakan proyek ini ialah masih rendahnya kesadaran peserta didik tentang pentingnya pengolahan sampah yang baik, tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, serta belum maksimalnya kolaborasi antar sekolah dan mitra-mitra sekolah untuk membangun sistem pengolahan sampah yang baik dan berkelanjutan. Beberapa alasan mengapa praktik baik ini penting diimplementasikan ialah dapat menjadi jawaban perihal pengolahan sampah yang lebih baik dan menjadi motivasi bagi diri saya sendiri untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif dan memiliki dampak jangka panjang bagi peserta didik, serta menjadi referensi terkait kolaborasi antar warga sekolah dan mitra sekolah untuk bersama-sama mencapai tujuan profil pelajar Pancasila. Tentu, proyek ini membutuhkan keterlibatan akan dukungan moral dan material serta kesadaran akan aksi nyata yang berdampak bagi sekolah. Dalam proyek ini juga saya melibatkan pihak eksternal sekolah Pertamina EP Rantau yang memiliki komitmen bersama untuk mendukung segala kegiatan dan kolaborasi dalam mengembangkan potensi peserta didik. Saat melakukan pemetaan alur aktivitas harus sesuai dengan tujuan dan perencanaan. Yang pertama, tahap kenali. Pada tahap ini, saya mencoba untuk membangun kesadaran peserta didik untuk mengenali kondisi lingkungan sekolah sebagai proses identifikasi yang didasarkan dengan kemampuan kompetensi awal peserta didik dengan cara mendampingi peserta didik untuk melihat kondisi lingkungan sekolah secara aktual. Hal ini bertujuan untuk membangun kemampuan berpikir kreatif. Dalam tahap ini juga bisa dibantu dengan pertanyaan seperti, menurut kalian apa dampak negatif dari kurangnya kepedulian kita terhadap lingkungan? Tahap selidiki.
Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk dapat menggali dan mengeksplorasi terkait permasalahan akan dampak permasalahan tersebut terhadap lingkungan. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk memahami masalah dari isu utama fokus proyek, mengumpulkan informasi langsung melalui bahan bacaan maupun observasi. Dari hasil tersebut, peserta didik akan berdiskusi untuk saling melengkapi pengetahuan satu sama lain dan memikirkan solusi yang lebih kreatif. Di sini saya juga mengembangkan pertanyaan yang lebih spesifik seperti apa saja bahan organik yang paling mudah kita temukan di lingkungan sekolah dan bagaimana cara terbaik untuk mengolah sampah yang ada. Tahap ketiga yaitu tahap lakukan. Pada tahap ini saya mulai menerapkan perencanaan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik anak berkebutuhan khusus. Mulai dari mensosialisasikan jenis-jenis sampah dan mempraktikkan pemisahan sampah berdasarkan kategori. Di sini juga peserta didik langsung mempraktikkan dengan cara mengumpulkan sampah yang ada di lingkungan sekitar dan memasukkan ke dalam tempat sampah sesuai dengan kategori. Untuk membangun kepercayaan diri, peserta didik juga diminta untuk melakukan sosialisasi kepada teman sekolah tentang pentingnya pemilihan sampah. Tahap keempat yaitu tahap genapi. Pada tahap ini saya berperan penting untuk memastikan bahwa peserta didik dalam melakukan refleksi, menyempurnakan dan menyelesaikan menjadi sebuah produk. Pupuk organik yang dihasilkan lalu dimanfaatkan sebagai media tanam. Implementasi pada tahap ini ialah peserta didik diminta untuk mengambil pupuk organik yang sudah siap pakai untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan lingkungan seperti bercocok tanam di lingkungan sekolah dengan menanam sayur dan bunga. Tahap yang kelima adalah tahap lanjut, berfokus pada keberlanjutan dan pengembangan lebih lanjut dari proses yang telah dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa pengolahan sampah organik tidak hanya berhenti setelah proyek selesai, tetapi terus berjalan dan memberikan dampak jangka panjang. Salah satu unsur penting dalam implementasi P5 di SLB Negeri Pembina Citamiang yaitu memaksimalkan sumber daya yang ada sebagai penunjang proses implementasi. Berdasarkan hasil keseluruhan rangkaian implementasi P5 di SLB Negeri Pembina Citamiang dengan mengusung tema gaya hidup berkelanjutan dengan judul Bijak Kelola Sampah, Wujudkan Sekolah Lestari, memiliki dampak yang sangat baik. Terlihat pada ketercapaian seluruh indikator proyek, seperti terciptanya budaya kelola sampah yang berkelanjutan, serta terbentuknya sistem pengolahan sampah yang baik sebagai jawaban terkait permasalahan lingkungan. Dengan implementasi proyek P5 ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan karakter peserta didik untuk bertanggung jawab dan menanamkan nilai-nilai kebersihan. Dampak akan proyek ini terlihat pada terciptanya budaya kelola sampah yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah dari hasil keterampilan peserta didik. Kegiatan P5 yang dilakukan oleh sekolah yaitu pengelolaan limbah sampah dengan harapan anak didik nanti mampu hidup mandiri, kreatif di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dari pengalaman saya ketika membuang sampah pada tempatnya, saya pikir sampah itu dibuang lalu dibakar. Tapi ternyata setelah saya mendapatkan pelajaran seperti ini, ternyata sampah itu selain dibakar ternyata bisa juga dijadi buat pengolahan. Seperti sampah itu bisa diolah menjadi pupuk. Ya, salah satunya pupuk itu dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan. Contohnya seperti ada bunga-bunga, buah-buahan, sayur-sayuran, dan masih banyak yang lainnya. Besar harapan melalui praktik baik ini dapat memberi kebermanfaatan khususnya sekolah sebagai pembentuk karakter peserta didik melalui pembelajaran yang mampu menciptakan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila sebagai bekal di masa yang akan datang. Serta saya sebagai seorang guru, ini adalah kontribusi saya dalam memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan anak berkebutuhan khusus.